Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalias Kanusalim, NIM 31. Pada hari ini saya akan mereview artikel yang telah disampaikan oleh Mbak Anastasia. Yang pertama dari topik yang diambil dari Mbak Anastasia sudah bagus dan sudah sesuai dengan fokus penelitian, yaitu struktur kata pada teks deskripsi karangan siswa kelas 9 di SMP Negeri 9 Purwokerto. Topik itu bagus, nantinya topik itu juga dapat menjadi suatu bahan pertimbangan oleh guru bahasa Indonesia dalam memperbaiki struktur kata siswanya. Yang kedua yang saya review adalah dari pendahuluan yang saya lihat dan saya dengar melalui presentasi yang saya saksikan di YouTube. Dalam pendahuluan tersebut hanya berisi tentang teori, ada teori gitu. Jadi belum seperti pendahuluan. Harusnya di dalam pendahuluan itu bukan hanya teorinya, kan teori itu ada dalam kajian pustaka sendiri gitu. Harusnya di dalam pendahuluan itu berisi pengantar awal yang menghubungkan antara fokus yang diambil dengan masalah yang didapatkan di dunia nyata, agar saling berkesinambungan antara penelitian tersebut dengan dengan kehidupan nyata gitu. Bukan berisi teori, namun berisi pengantar awal yang akan mengantarkan pembaca ke dalam inti dari artikel yang akan dibahas tersebut begitu ya. Untuk teori yang dikemukakan itu lengkap ya, ada dari pengertian sintaksis, pengertian awal sintaksis, dan ada pengertian teks deskripsi juga. Namun di dalam pengertian sintaksis itu juga dijabarkan secara detail tentang struktur kalimat tersebut. Sudah bagus dalam teorinya, jadi lengkap gitu ya. Terus untuk hasil pembahasan, hasil yang saya lihat itu hanya berbentuk tabel saja, tidak berbentuk tabel. Di dalam tabel tersebut juga sudah ada keterangannya, seperti SPOK-nya sudah ada. Namun seharusnya peneliti itu, Mbak Anastasia itu menuliskan sampel datanya itu tidak usah keseluruhan. Misal ada 5 atau 6 yang temanya serupa. Nanti setelah itu dari 5 atau 6 teks kalimat yang temanya serupa nanti dijabarkan begitu. Jadi tidak boleh menggunakan tabel, tapi sepertinya lebih baik ketika per kata-kata itu dijabarkan secara terinci dengan memadukan tema yang sama begitu, agar kalimat yang sama dengan tema yang sama, apakah strukturnya sama atau berbeda, itu kan dapat dilihat begitu. Dengan menggunakan tabel kan hanya ditulis misalnya saya S memiliki P begitu saja, itu kan kurang mendetail. Kalau misalnya ditulis seperti tidak menggunakan tabel, itu kan lebih mendetail lagi gitu, jauh lebih mendetail daripada yang ditulis dengan tabel saja begitu. Untuk datanya tadi ya, untuk metodenya juga sudah cukup, metodenya sudah pas dengan penelitian yang diambil, fokus penelitian yang diambil. Jadi penelitian tersebut tidak pusing-pusing lagi, karena metode yang digunakan juga sudah pas gitu. Mungkin seperti itu ya yang saya tekankan, itu tetap di pendahuluan sama hasil pembahasan. Hasil pembahasannya itu alangkah lebih baiknya jangan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk penjabaran gitu ya. Itu lebih bagus dan lebih terperinci. Datanya itu bisa dikelompokkan menurut tema atau menurut kesatuan yang sama begitu. Tidak usah semuanya ditulis di hasil. Misalnya dengan tema deskripsi dengan tema berlibur, karena ada kata-kata yang mencerminkan berlibur, itu bisa ditulis 5 atau 4 saja sebagai sampel untuk tema itu. Nah, nanti tema itu dijabarkan lebih mendetail begitu. Itu kan lebih mendetail, dan nanti ketika dibaca oleh guru pun
guru itu lebih mudeng, seperti ini struktur yang salah, seperti ini struktur yang benar, seperti ini struktur hanya terdiri dari SP begitu ya. Untuk pendahulunya juga tadi saya sudah sampaikan, itu jangan berisi kajian teori, karena kajian teori itu ada tempatnya tersendiri. Untuk pendahuluan itu harus ada pengantar yang menghubungkan antara fokus penelitian yang dicari dengan temuan atau gambaran yang nyata di dalam kehidupan tentang tentang fokus yang dibicarakan, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk mereview artikel yang telah disampaikan oleh Anastasia Oktaviani yang saya saksikan di YouTube. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.